Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dwi Puspitasari, NIM 190512140060 dari Prodi Sistem Informasi 2019B akan menjelaskan tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol serta simulasinya pada Disco Packet Tracker. Masih itu DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Cara kerja DHCP. Yang pertama adalah DHCP Discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server. Yang kedua yaitu adalah DHCP Over, di mana DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga adalah DHCP Request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui permintaan tersebut kepada DHCP server. Yang keempat adalah DHCP Acknowledgement, yaitu adalah DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat dinding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dari DHCP yaitu adalah satu, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. Yang kedua yaitu DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lainnya. Yang ketiga adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, yang artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien lainnya jika klien tersebut sedang tidak menggunakannya. Yang keempat adalah DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang kelima yaitu adalah DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Namun, kekurangan pada DHCP yaitu adalah semua pembelian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Berikut ini saya akan melakukan percobaan atau simulasi dari jaringan DHCP. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menggambar skema jaringan simulasi jaringan DHCP seperti gambar di sini, termasuk memasukkan IP switch-nya seperti ini ke jaringan, dan sini sudah saya gambarkan di Disco Packet Tracker. Kemudian langkah kedua itu adalah setting IP server secara statik, yaitu adalah 192.168.1.253/25. Kita klik config, flash internet, kemudian kita klik IP-nya adalah 192.168.1.253. Slash-nya atau subnet masknya itu adalah /25, berarti adalah subnet masknya adalah 255.255.255.128. Kemudian langkah yang kedua itu adalah aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Ya, di sini adalah gateway-nya adalah 192.168.1.254.
dengan start IP address-nya adalah 151, kemudian maksimum number-nya adalah 50. Ya, kita setting di service, kemudian DHCP kita on-kan terlebih dahulu, kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.254. Kita lihat lagi DNS servernya tadi adalah 33.33.33.1 tur 33.33.33.1. Sini start IP address-nya adalah 151 dengan maksimum number yaitu adalah 50. Maksimum number ini tergantung pada servernya, dan jika maksimum sudah diberikan pada klien, maka server tersebut tidak akan dapat meminjamkan IP-nya lagi kepada klien. Jadi klien tersebut harus menunggu beberapa saat sampai jam yang sudah diatur pada server itu habis pada waktu masa kliennya yang sudah meminjam. Jadi klien itu baru bisa masuk atau meminjam jika sudah ada klien yang sudah selesai waktunya. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Kita keluar. Kemudian langkah keempat adalah aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP klien yang pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita klik laptop, kita klik IP configuration-nya, kita ganti dari static menuju DHCP. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mendapatkan konfigurasinya. Nah, di sini sudah langsung otomatis dia mendapatkan IP 1, maksud saya mendapatkan IP 192.168.1.151 sesuai dengan IP startnya yaitu 151. Di sini DNS servernya itu sama dengan yang direferensikan dan gateway-nya sudah sama. Kemudian langkah berikutnya yaitu adalah aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita lakukan hal yang sama pada HP, dari static kita rubah menjadi DHCP, kemudian menunggu beberapa saat sampai mendapatkan IP-nya. Nah, di sini dia mendapatkan IP 192.168.1.153, subnet masknya sama, dan GW-nya sama, DNS-nya sama. Seperti itu. Dan untuk memastikan ini sistem dapat bekerja atau tidak, kita klik laptop, kita klik command prompt, lalu kita tuliskan ping dan alamat IP dari si smartphone-nya tadi, yaitu adalah 192.168.1.153. Klik. Nah, jika sudah ada balasan dari smartphone, maka jaringan ini sudah berjalan dengan baik atau sudah terhubung sebagaimana mestinya. Maka dari itu, sekian penjelasan saya tentang DHCP dan simulasinya pada Cisco Packet Tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.